Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baik dan sempurnanya Islam seseorang adalah apabila seorang muslim tadi mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Subhanallah, hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau kita cari dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis ini hadis nomor 2318. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah pun hadis ini tertera dalam hadis nomor 3976. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadis ini jelas sekali. Kalau kata istilah orang Jawa adalah hadis yang bersifat ringkas mentes. Ringkas tetapi padat dan langsung masuk ke dalam inti persoalan. Yaitu dalam hadis ini adalah jelas sekali bahwasanya sudahkah kita ini menjadi seorang muslim yang betul-betul baik Islam kita. Artinya bukan baik menurut diri kita, bukan baik menurut ukuran kehendak kita, tapi sudahkah kita menjadi seorang muslim yang baik menurut hadis Rasulullah SAW, menurut apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya sangat simpel sekali. Ciri baiknya Islam seseorang itu, dan mudah-mudahan kita termasuk, yaitu orang yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, yaitu min husni islamil mar'i, di antara ciri dan kriteria yang sangat jelas dan nampak pada keislaman seseorang dan pada baiknya Islam seseorang kalau dia sebagai seorang muslim, tarkuhu malayanihi, apabila dia sudah banyak dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupannya. Subhanallah. Kalau kita kaji secara hukum syar'i, apa hal yang tidak berguna ini? Hal yang sia-sia di sisi Allah dan sia-sia menurut syariat. Apalagi sesuatu yang haram, sesuatu yang bisa mendatangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau secara hukum syar'i, hal yang sia-sia ini adalah yang tidak bermanfaat ini adalah secara hukumnya haram menurut syariat, bahkan secara yang hukumnya makruh pun boleh dikatakan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Makanya itu ulama mendefinisikan tentang haram adalah apa itu haram? Al-haram huwa ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang jika kita meninggalkannya, tapi kita tinggalkan hanya semata untuk mendapatkan ridho Allah, semata karena keimanan kita tinggalkan hal yang haram-haram tersebut, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kalau kita lakukan justru kita akan berdosa dan kita dianggap sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuatu yang makruh adalah ma yuthabu ala tarkihi, kemudian wala yu'aqabu ala fi'lihi. Sesuatu yang jika kita tinggalkan, tapi meninggalkannya hanya semata untuk mencari ridho Allah, maka akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dilakukan sesuatu itu, maka dia tidak berdosa. Namun karena sesuatu itu adalah makruh. Makruh itu secara bahasa artinya adalah dibenci. Karena walaupun sesuatu itu tidak berdosa dilakukan, karena dibenci, maka sesuatu itu juga termasuk hal yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat keliru kalau ada orang yang mengatakan makruh adalah sesuatu yang jika ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak apa-apa. Ini salah. Kenapa salahnya? Karena pasti ada apa-apanya, dan apa-apanya itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau dilakukan bukan tidak apa-apa, tidak berdosa, namun kita kehilangan momentum, kehilangan waktu. Di mana kehilangan waktunya? Kenapa waktu kita isi dengan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat banyak orang yang memahami sesuatu yang makruh itu adalah jika ditinggalkan berpahala, dilakukan tidak apa-apa. Akhirnya apa? Banyak orang yang meremehkan sesuatu yang makruh itu. Padahal antara yang haram dengan yang makruh ini mempunyai titik temu. Salah satunya adalah sama-sama sesuatu yang diinginkan oleh Allah untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Yang haram bahkan yang makruh pun. Sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan oleh seorang muslim. Berarti yang haram, yang makruh bahkan pasti sesuatu hal yang tidak baik menurut Allah, hal yang negatif menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pasti juga yang haram bahkan yang makruh di dalamnya tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman makruh itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang apapun kalau kita tinggalkan, kalau kita meninggalkannya semata hanya untuk mencari ridho Allah, insya Allah kita dapat pahala. Tapi kalau kita lakukan, kita akan tidak berdosa namun Allah benci dan kita merugi. Kenapa merugi? Minimal kita kehilangan momentum, kehilangan waktu karena kita melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, sesuatu hal yang negatif menurut Allah walaupun tidak berdosa dilakukan, dan sesuatu yang pasti tidak ada keberkahan di dalamnya. Nah, inilah ciri sudah baikkah Islamnya seseorang. Dan mudah-mudahan Ramadan, yang di dalam bulan Ramadan ini, subhanallah, kita banyak sekali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat berpuasa. Bukan hanya meninggalkan yang haram-haram, bahkan kita disuruh meninggalkan hal-hal apapun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, betul-betul mampu membuat kita menjadi seorang muslim yang baik Islamnya menurut ukuran wahyu, menurut apa yang dinyatakan oleh Allah dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ukurannya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri baik dan sempurnanya Islam seseorang itu apabila dia sudah mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dan hal yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulullah SAW. Walaupun bukan hanya yang haram-haram, bahkan yang makruh pun itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang sudah pasti sesuatu yang negatif menurut Allah, bahkan tidak ada keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mampu kita pahami dan mampu kita jadikan pegangan hidup, dan mudah-mudahan mampu menjadikan kita menjadi seorang muslim yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.